Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, yang kami hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yaitu alhamdulillah hadir Bapak Sukri, Bapak Haji Santa, Bapak Bardi, Bapak Lisan Akil, dan Bapak Bidin, Bapak Niang, dan bapak-bapak jamaah sekalian yang lainnya yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para RW dan RT yang kami hormati, yang alhamdulillah bisa menghadiri pengajian itu Bapak Dadul dan Bapak RW Subir. Mudah-mudahan dengan keberkahan di tempat ini, mudah-mudahan semuanya kita dijadikan hamba-hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kedua kalinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada malam hari ini kita juga diberikan nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu litolabil ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan duduknya dan datangnya kita di tempat ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yaitu untuk melaksanakan yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena semua kita pasti ingin yang namanya masuk ke dalam surga. Ingin apa tidak, Pak? Ada yang gak mau masuk surga? Semuanya ingin masuk surga. Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggak mau.
Jadi yang gak mau mah gak masuk surga. Siapa sih yang gak mau? Siapa sih yang mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa orang yang taat terhadapku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, dan barang siapa yang menyalahiku ataupun tidak taat kepadaku, faqad aba, itu adalah orang yang tidak mau. Jadi jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, maka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, taat kepada perintah Allah dan kepada perintah Rasul. Apa sih contohnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul? Yaitu diantaranya kita menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan Allah dan Rasul. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan sholat 5 waktu, maka kita kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memerintahkan kita untuk datang ke pengajian, maka kita datang ke pengajian. Rasulullah untuk memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong sesama tetangga, sesama teman, kita ikuti. Itu berarti kita mengikuti apa yang diajarkan, yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasul Ibad dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaklah kalian bergaul dengan para ulama. Wastima'ul kalam hukama, dan mendengarkan kalam-kalam hukama ataupun apa yang disampaikan kepada oleh para ulama atau ahli hikmah. Kama yuhil afdal baita, sebagaimana menghidupkannya hati dengan nurul hikmah, sebagaimana menghidupkannya hati dengan hikmah, artinya dengan cahaya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan para ulama, dengan orang-orang yang baik, orang soleh. Itu adalah merupakan perintah Allah. Dan kita mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan. Karena apa? Karena hati kita itu kalau tidak menerima nasihat, tidak pernah menerima nasihat, bahkan jauh daripada nasihat, maka hati kita akan mati. Seperti apa? Seperti kama yuhyil afdal maitah bima'il matar. Seperti matinya yaitu tanah yang tandus ataupun tanah yang sudah lama enggak dipakai gitu ya. Tanah umpamanya enggak pernah dipakai, enggak pernah pakai tanaman, enggak pernah dipakai, ya enggak pernah disiram gitu ya. Maka akan tandus tanahnya, enggak diurus gitu ya. Seperti itu ya, hati manusia itu kalau tidak pernah menerima nasihat seperti tanah yang tandus ataupun tanah yang mati. Makanya kita harus selalu mendengarkan nasihat. Jangan bosan mendengar nasihat. Kenapa? Karena 3 hari saja kita tidak menerima nasihat, maka hati kita akan mati. Bahkan akan menjadi munafik, naudzubillah min dzalik. Jauh daripada agama, naudzubillah min dzalik. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha." Akan datang satu masa, satu zaman atas umatku yang mereka itu akan lari daripada ulama dan ahli fikih. Jadi mereka lari daripada ahli agama ataupun mereka lari daripada ulama, menjauh gitu, nggak mau ngaji, wal fuqaha, dan dia menjauh kepada orang-orang yang ahli fikih. Jadi sengaja menjauh. Fayabtalihumullah, maka Allah akan mencoba ataupun Allah akan memberikan cobaan dengan 3 cobaan, dengan 3 bahala atau bencana. Yang pertama, awaluha yarfa'ullahu barakah min kasbihim. Jadi kalau orang yang menjauhi dari pengajian, daripada kalam hukama ataupun mendengarkan nasihat, maka Allah akan menimpakan yang pertama
Allah akan menghilangkan keberkahan dari usaha mereka. Walaupun usahanya rajin sebagaimanapun, sebanyak apapun dia rajin usahanya, tapi kalau mereka tidak mendekati para ulama, tidak mendekati pengajian, maka tidak akan berkah rezekinya, tidak akan berkah usahanya. Maka oleh karena itu, supaya berkah rezeki kita, maka kita harus sering-sering datang ke pengajian. Paling minim datang ke pengajian. Jangan menjauh ya. Itu akan mendapatkan keberkahan. Kalau menjauh dari pengajian, daripada perkataan ahli ulama, ataupun mereka tidak mau belajar, maka usaha mereka akan dihilangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa tsani yusallitullahu taala alaihim sultanan zalim. Mereka akan dikuasai dengan pemimpin yang zalim, dikuasai dengan pemimpin yang zalim. Kenapa? Ya karena mereka tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama. Tidak mengikuti para ulama. Sehingga apa? Sehingga mereka menjauh. Akhirnya mereka memimpin yang zalim. Dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Oleh karena itu maka kita harus senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menghadiri pengajian. Supaya apa? Supaya nanti pemimpin kita adalah pemimpin yang mendapat pemimpin yang baik, yang adil. Wasalisa, dan yang ketiga yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Yang ketiga ini lebih parah lagi, lebih parah daripada yang ke satu dan yang kedua, yaitu yakhrujuna, mereka keluar dari dunia itu tanpa iman. Nauzubillah min. Jadi orang yang tidak mau mengikuti para ulama, tidak mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan, sehingga mereka jauh lari, maka mereka keluar dari dunia ini dengan tanpa membawa iman. Artinya mereka menjadi kafir. Ini yang harus kita hati-hati. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita pasti membutuhkan apa? Membutuhkan pertolongan dari sesama kita. Oleh karena itu kita harus saling tolong-menolong antara sesama muslim. Sebagai umat muslim, hendaklah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama yaitu perintah-perintahnya, ya seperti kita melaksanakan ya ibadah-ibadah yang mahdhah, ya, atau artinya yang langsung vertikal kepada Allah, seperti salat sunnah. Ya, salat sunnah kita kerjakan, ya, kemudian setelah salat sunnah, ya, kemudian kita membaca Al-Quran, dan juga setelah itu kita juga sesama makhluk harus saling membantu, ya, antara satu yang lainnya. Karena apa? Karena ini adalah sangat penting. Sebagai umat muslim kita harus saling membantu, dan jangan kita berbuat zalim, berbuat aniaya atau bermusuhan antara sesama muslim. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, man asbaha la yanmin nusrul zulma ala ahadin ghufirahu majana. Siapa orang yang pagi hari tidak berniat untuk berbuat zalim atau berbuat jahat terhadap orang muslim, maka dia itu akan diampuni oleh Allah dosanya. Jadi kalau kita tidak berniat nih, pagi hari nggak niat untuk menzolim, berbuat zolim, ya, pagi hari dia menolong orang lain bukan untuk berbuat zolim, bahkan dia ingin membantu saudaranya, nah itu maka pahalanya dia akan seperti apa? Seperti pahalanya orang yang ya haji dan umroh. Jadi kalau kita berniat untuk berbuat baik dan menolong orang lain dan tidak berbuat zalim, maka itu pahalanya seperti orang yang maksudnya haji dan umrah. Oleh karena itu penting ya, sebagai umat muslim kita juga harus perhatikan saudara-saudara kita, ya, yang membutuhkan, gitu ya. Jadi bukan hanya pribadi kita saja yang kita penuhi, tapi saudara-saudara kita harus kita penuhi. Bahkan paling utama
atau apa yang dia butuhkan, itu kita bantu semampu kita ya. Jadi itu adalah merupakan ya amalan seorang muslim. Amalan seorang muslim yaitu memberikan bantuan terhadap saudaranya. Jadi kita memberikan kebahagiaan, kemudahan terhadap orang lain. Di pagi hari kita berniat, wah siapa sih yang saya harus bahagiakan? Itu niatkan. Siapa sih yang harus saya tolong, saya bantu? Sering begitu nggak Pak? Nah, sering ya seperti itu ya. Jangan pergi pagi-pagi siapa sih yang harus saya jahatin ya. Alhamdulillah ya. Siapa sih yang harus saya sakitin? Itu nggak boleh ya. Jadi kita berniat siapa yang akan saya bantu. Itu adalah niat baik kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada niat seperti itu, maka insya Allah rezeki kita akan datang ya, akan melimpah. Jadi kalau kita senantiasa membahagiakan orang lain, nah insya Allah kita juga akan mendapatkan kebahagiaan ya. Jadi kebahagiaan itu bukan berarti kita mementingkan diri kita sendiri. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan orang lain. Kalau kita memikirkan kebahagiaan orang lain, maka kita juga pasti akan bahagia. Tapi kalau kita menyakiti orang lain, maka kita juga yang sakit. Jadi kembali kepada kita. Makanya doa yang kita sampaikan itu harus yang baik Pak ya. Jadi apa yang kita ucapkan harus yang baik ya. Jadi jangan mengeluh terus ya. Umpamanya Bapak pengen menjadi orang yang kaya misalnya. Terus bilangnya, wah saya mah nggak mau jadi, nggak bisa jadi orang kaya. Nah, artinya bilang miskin terus, saya miskin terus ya. Itu doa Pak ya. Jadi hati-hati Pak. Apa yang kita katakan adalah doa. Jadi yang harus kita katakan apa? Bah, saya itu apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti aku salat. Kata baginda Nabi. Jadi salatlah seperti aku salat. Kalau baginda Nabi SAW salatnya di mana? Ya salatnya lima waktu. Kalau baginda Nabi sebagai Nabi Muhammad SAW salatnya 5 waktu, kita berapa waktu? Nah, kalau kurang dari 5 waktu berarti kita tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Sholat aja ya zamannya kurang. Nah, jadi belum pantas kita untuk masuk surga. Tapi kita berusaha supaya kita bisa masuk ke dalam surga, yaitu berusaha untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa melaksanakan pengajian. Berusaha seperti itu Pak. Jadi niat dalam diri kita, maka insya Allah itu akan terkabulkan ya. Jadi ada niat dalam diri kita untuk berbuat kebaikan. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada yang ditanyakan, persilakan. Jika tidak ada, ya cukupkan sampai di sini. Dan saya akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.